Warga desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, keluhkan jalan desa Sumbersari Beketel yang berlubang dan mengangat. Akibat sopir mengantuk, sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Tegal menuju Surabaya menabrak warung makan di jalur Pantura Alas Roban, Gringsing, Batang. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2023-2024, murid sekolah dasar di Brebes, Jawa Tengah berebut bangku belajar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, akibat sopir mengantuk, sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Tegal menuju Surabaya menabrak warung makan di jalur Pantura Alas Roban, Gringsing, Batang. Meski tak sampai menyebabkan korban jiwa, namun jalur transnasional Pulau Jawa tersebut sempat tersendat hingga 5 jam lantaran badan truk menutup total jalur menuju Jakarta. Sebuah truk kontainer yang dikemudikan oleh Kidi 46 tahun warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terpaksa tak bisa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya. Pasalnya kendaraan besar bernomor polisi G1842CP tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Pantai Utara Alas Roban, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Laju kendaraan berkecepatan tinggi dengan kondisi jalan tidak mulus serta bergelombang mengakibatkan truk naik ke pembatas jalan yang lebih tinggi, sehingga menabrak sebuah warung makan sampai jebol pagar bangunan permanen dan kabin kendaraan ringsek. Menurut sopir truk, Kidi menjelaskan saat itu dirinya tengah perjalanan mengambil barang. Nahas, lantaran mengantuk dan tiba-tiba terbangun setelah truk oleng ke samping kanan dan menabrak media pembatas jalan hingga tak bisa menguasai kemudinya. Ia menyebut rem kendaraannya juga tak berfungsi hingga akhirnya menabrak sebuah bangunan warung makan sehingga pagar bangunan permanen tersebut rusak. Saat kejadian, suasana arus lalu lintas beruntung sepi sehingga tak sampai memakan korban. Rodo ngantuk, terus kaget enek tanggul kono lho Mas, jalan kono. Jadi mobilnya mumbul, bantingnya ngana kotor. Terus aku ngetek remnya wis ora terkendali. Aku bingung, iki kok piye wis gak iso apa-apa. Gak iso yo ngetek apa-apa, orang gak sadar. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini masih dalam penanganan Satlantas Polres Batang. Akibat jalur menuju Jakarta tertutup bodi mobil, arus lalu lintas dilakukan kontraflow sepanjang 3 km. Selain faktor human error sopir mengantuk, kondisi jalan yang bergelombang atau beda tinggi tersebut diduga memicu kendaraan naik ke lajur kanan meskipun lebih tinggi badan jalannya dari lajur arah Semarang yang lebih rendah. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, mantan Wali Ketua Majelis Wali Amanat MWA UNS Hasan Fauzi dan mantan Sekretaris MWA UNS Tri Atmojo yang dicopot gelar guru besarnya menyerahkan berkas dugaan korupsi di Universitas 11 Maret ke kantor Balai Kota Solo. Hasan Fauzi, mantan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA UNS serta Tri Atmojo, mantan Sekretaris MWA UNS yang dicopot gelar guru besarnya menyerahkan berkas dugaan korupsi di Universitas 11 Maret ke Gibran Raka Buming Raka di kantor Balai Kota Solo. Berkas dugaan korupsi yang terjadi di Universitas 11 Maret tersebut diserahkan langsung ke bagian pelayanan administrasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solo, agar nantinya bisa diserahkan kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Pada bagian sampul berkas berwarna merah tersebut, terdapat tulisan bukti dugaan korupsi di Universitas 11 Maret sebesar 57 miliar rupiah. Berkas yang diserahkan tersebut berisi dokumen-dokumen hasil audit khusus yang dilakukan Komite Audit MWA UNS. Dengan diserahkannya kepada Gibran, mereka berharap kasus dugaan korupsi yang terjadi di UNS bisa sampai ke telinga Presiden Jokowi.
Adapun di dalam berkas tersebut diantaranya terdapat laporan dugaan korupsi sebesar 34,6 miliar rupiah terkait dengan anggaran yang tidak disetujui oleh MWA UNS. Meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari MWA UNS, tetapi anggaran tersebut tetap digunakan. Selain itu, tindakan dugaan korupsi juga terjadi dalam pengadaan pembangunan di UNS yang mencapai 5 miliar rupiah. Pengadaan proyek pembangunan tersebut pelaksanaannya tak sesuai prosedur tender atau melalui penunjukan langsung. Apa yang terjadi pada kami ini adalah diantaranya karena kami melaporkan dugaan fraud atau dugaan korupsi yang terjadi di UNS. Rinciannya berapa aja toh? Korupsinya, rinciannya ada diantaranya ada 34,6 miliar ya. Itu yang terkait dengan anggaran yang tidak disetujui oleh MWA tetapi dijalankan. Nah, ini menurut kategori undang-undang atau peraturan korupsi masuk kategori korupsi. Kemudian ada juga kategori anggaran yang telah disetujui untuk hal tertentu tetapi dikeluarkan untuk hal-hal yang lain di luar yang disetujui oleh MWA. Dan kategori ketiga adalah dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan di UNS kurang lebih sekitar 5 miliar kurang lebih ya. Nanti buktinya ada itu. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku belum membaca laporan yang diserahkan dua mantan petinggi MWA UNS tersebut. Ia pun akan berkoordinasi dengan Rektor UNS Jamal Wiwoho terkait adanya laporan tersebut. Oh, yang itu ya. Nanti saya koordinasi lagi dengan Pak Rektor ya. Oke. Ya, benar. Tapi mereka kan kapasitasnya melaporkan ke sini karena Mas Wali mungkin bisa menyampaikan itu ke atas dalam artian ke Pak Presiden. Coba nanti kami tindak lanjuti ya. Kami coba baca dulu suratnya. Oke, mau suratnya wis rasa wawancara. Sebelumnya, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan terkait pernyataan mantan Wakil Ketua MWA dan mantan Sekretaris MWA yang menyatakan adanya upaya Rektor UNS untuk menutupi dugaan korupsi yang terjadi di UNS merupakan tindakan yang tidak mendasar sama sekali. Pasalnya, semua anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PP nomor 56 tahun 2020 tentang UNS PTNBH. Seperti diketahui bahwa kedua mantan petinggi MWA UNS tersebut, gelar guru besarnya telah dicopot oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kedua profesor yang dicabut gelar guru besarnya adalah Hasan Fauzi dan Tri Atmojo Kusmayadi. Diketahui jabatan keduanya diturunkan menjadi tenaga pelaksana tenaga pendidikan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno.
memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Warga Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, keluhkan jalan Desa Sumbersari Beketel yang berlubang dan menganga. Beberapa jalan hanya ditambal dengan batu padas, menjadikan debu berhamburan dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan yang melintas. Inilah potret pengguna jalan yang melintas di jalan Desa Sumbersari Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sekira 3 km jalan penghubung Kabupaten Blora dengan Kabupaten Purwodadi ini berlubang parah. Lubang dari jalan tersebut menganga dan hampir merata. Kondisi ini diperparah lantaran lubang jalan sering ditambal dengan batu padas, sehingga ketika kendaraan melintas mengakibatkan banyak debu berhamburan, bahkan mengganggu jarak pandang pengguna jalan yang melintas. Rusaknya jalan ini lantaran terdapat galian C di Desa Slunggep. Meski galian tersebut telah mengantongi izin, namun jalan Desa Sumbersari Beketel menjadi jalur lalu lintas truk pengangkut pasir padas dengan kapasitas cukup banyak. Tak hanya itu, saat truk melintas sepanjang jalan ini, bagian atas bak truk pun tak diberi penutup, sehingga dikhawatirkan puing-puing batu dapat terjatuh dan menimpa pengguna jalan. Nurkholis, salah satu pemilik rumah di tepi jalan tersebut, menuturkan, imbas rusaknya jalan yang berdebu menjadikan teras dan kaca rumahnya mudah kotor. Menurutnya hingga kini perbaikan hanya sebatas pengurukan dengan batu padas, namun hasilnya tetap sama saja. Ketika hujan turun menjadikan jalanan licin dan batu padas lebur. Sementara ketika kemarau, debu-debu tersebut beterbangan. Luar biasa parahnya, terus tidak diperhatikan sama sekali pihak penambang. Dia ambil keuntungannya sendiri, ya, tanpa dipikirkan masalah kelestarian jalan. Jadi yang rugi sekarang masyarakat dan rakyat lingkungan tempat. Selama jalan rusak ini apakah ada perbaikan dan perhatian dari pemerintah? Tidak ada. Ini hanya diuruk kayak gini. Ini asal habis hujan, nanti hilang lagi, jalan lagi, rusak lagi, hancur lagi. Kalau dampak yang dirasakan masyarakat sendiri, Pak, selama ini apa, Pak? Selama ya debu. Orang jualan di jalan di pinggir jalan di rumah-rumah itu rugi. Untuk mencegah debu berterbangan dan mengganggu pernapasan, pihaknya pun sering mengguyur jalanan untuk mengurangi debu. Namun hal tersebut sia-sia. Pihaknya berharap ke depan jalan Desa Sumbersari Beketel dapat segera diperbaiki. Sementara itu, Kepala Desa Sumbersari Ahmad Useri menuturkan jalan tersebut merupakan kewenangan dari kabupaten atau bahkan provinsi.
Lantaran jalan ini dapat menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Purwodadi dan Kabupaten Blora. 2-3 tahunan ini itu belum pernah diperbaiki. Dari desa sudah mengajukan bantuan, Pak? Dari desa karena itu jalan kabupaten kan tidak bisa kita anggarkan dari dana desa ataupun dari bantuan keuangan desa kabupaten ataupun provinsi. Harusnya memang itu kewenangan provinsi. Tapi tadi saya lihat ada beberapa pengurukan padas itu, Pak. Itu dari pihak penambang. Kalau padas itu swadaya. Ada yang dari pengusaha tambang, ada yang dari pengusaha dump truck atau sopir punya inisiatif ditambah sulam sendiri dengan padas. Tapi seharusnya itu kan mereka juga punya tanggung jawab, soalnya kan yang melalui itu, Pak, dan menyebabkan dana rusak itu. Apakah ada komunikasi untuk dari ke penambang untuk memperbaiki juga, Pak? Komunikasi karena gini ya Mas, ya kebetulan wilayah tambang itu ada di Desa Slungkep. Sementara saya kepala Desa Sumbersari. Tapi jalan utamanya memang lewatnya Sumbersari Kayen. Saya kira sudah ada koordinasi lah. Tapi paling tidak karena tambang itu berizin, harusnya kan ada koordinasi antara pengusaha dengan pemerintah. Karena itu maksudnya galian C. Ya, tolong diperhatikan lah gitu ya, biar sama-sama enak. Jadi pengguna jalan, masyarakat yang memanfaatkan jalan itu juga tidak berbahaya karena kondisi jalannya nanti baik. Tapi kalau kondisi jalan seperti itu, belum lagi nanti pas musim hujan, jadi air itu lewatnya di tengah jalan. Memang itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Pihaknya berharap ke depan jalan tersebut dapat segera diperbaiki beserta saluran air yang ada di kanan kiri jalan, sehingga jalan dapat berusia panjang. Ragam upaya pengusulan dalam agenda musrenbang tingkat kecamatan dan dibawa ke forum kabupaten pun tiap tahun telah dilakukan. Namun realita di lapangan belum ada penanganan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Prosesi perhitungan suara pemilihan pergantian kepala desa antar waktu di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati berlangsung ramai. Hal ini lantaran kursi kepemimpinan diperebutkan oleh generasi muda. Meski demikian, prosesi pemilihan dan perhitungan berlangsung lancar dan damai. Untuk mengetahui situasi pemilihan pergantian kepala desa antar waktu, sudah bergabung bersama kami reporter kami Mutia Parasti yang telah berada di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu. Selamat sore Mutia. Selamat sore Buji. Baik Mutia, bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW di Tayu Wetan hari ini Mutia? Baik Buji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa saya saat ini sedang berada di Kantor Kepala Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, di mana pada hari ini tadi tertanggal 18 Juli 2023 di Desa Tayu Wetan menggelar pemilihan pergantian antar waktu untuk Kepala Desa periode 2023 untuk periode 3,5 tahun mendatang. Dan pada hari ini tadi di Kantor Kepala Desa Tayu Wetan ini terdapat 121 daftar pemilih tetap, di mana 121 orang tersebut merupakan masyarakat yang mendapatkan hak sebagai hak atau memiliki hak pilih dalam prosesi PAW ini tadi, di mana 121 orang tadi merupakan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pendidikan, serta dari golongan generasi muda atau ketua Karang Taruna. Dan prosesi pada hari ini tadi berlangsung lancar, meskipun euforia masyarakat Desa Tayu Wetan dalam menunggu prosesi perhitungan suara tadi cukup ramai, di mana tadi sekira pukul 2 siang tadi telah digelar prosesi perhitungan suara. Begitu Buci. Baik Mutia, kemudian ada berapa calon kepala desa PAW di Pati Wetan tersebut Mutia? Baik Buci, terkait prosesi PAW di Desa Tayu Wetan ini terdapat 2 calon
yang tadinya mencalonkan sebagai calon kepala desa di Desa Tayuwetan, yakni yang pertama nomor urut 1 Edi Hadilus Prian dan yang kedua Muhammad Firdaus Maula. Sebetulnya ketika prosesi pendaftaran sendiri terdapat 3 calon, Puji. Namun ketika prosesi verifikasi dari 1 calon tersebut akhirnya mengundurkan diri, dan hari ini tadi hanya ada 2 calon kepala desa yang mengajukan diri sebagai calon kepala desa Desa Tayuwetan. Dan hari ini tadi telah terpilih 1 kepala desa yang akan menjabat 3,5 tahun ke depan. Dan yang terpilih pada hari ini yakni Saudara Muhammad Firdaus Maula. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Kemudian ada berapa calon kepala desa PAW di Tayuwetan ini, Mutia? Baik, Puji dan juga pemirsa, pada hari ini tadi terdapat 2 calon kepala desa Desa Tayuwetan, di mana sebelumnya terdapat 3 calon kepala desa. Namun 1 calon tersebut ketika proses verifikasi mengundurkan diri, sehingga hanya ada 2 calon yang memperebutkan kursi kepala desa Desa Tayuwetan. Dan kebetulan dua-duanya merupakan calon kepala desa dari generasi muda, di mana usia mereka masih tergolong belia. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Bisa dijelaskan, Mutia, dari pemungutan suara PAW di Tayuwetan ini hasilnya bagaimana, Mutia? Baik, Puji. Terkait hasil pemungutan suara di Desa Tayuwetan ini tadi berlangsung meriah, dan tadi dari 121 DPT atau daftar pemilih tetap dari masyarakat, beberapa tokoh masyarakat ini terdapat 1 masyarakat yang tidak hadir dikarenakan tidak ingin menggunakan hak pilihnya. Dan dari hasil pemungutan suara tadi diperoleh suara dengan rincian untuk nomor urut 1 yakni Edi Hadilus Prian dengan perolehan suara 45, kemudian nomor urut 2 Muhammad Firdaus Maula dengan perolehan suara 73, dan 2 surat suara dianggap tidak sah. Jadi di total seluruh suara 120 dan 1 orang tidak memilih. Begitu, Puji. Baik, Mutia, apakah sudah ada informasi mengenai jadwal pelantikan kepala desa antar waktu yang terpilih kali ini, Mutia? Baik, Puji, terkait kepala desa yang terpilih di Desa Tayuwetan ini nanti belum ada informasi terkait prosesi pelantikan yang akan digelar, mengingat dari pihak panitia pelaksana pemilihan PAW ini tadi sudah berkomunikasi dengan BPD, dan kemudian BPD telah mengajukan nantinya akan mengajukan kepada camat, dan camat nanti akan berkoordinasi. Dan tadi kami juga sempat menggali informasi dari pihak Dispermades bahwasanya nantinya dari pihak Dispermades akan menggali atau meminta petunjuk kepada Bapak Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk melaksanakan pelantikan. Dan diperkirakan pelantikan akan digelar di akhir bulan ini. Begitu, Uji. Baik, Mutia, terima kasih atas informasi langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2023-2024, murid sekolah dasar di Brebes, Jawa Tengah berebut bangku belajar. Selain itu, sejumlah orang tua murid juga rela membersihkan ruangan kelas dan bangku belajar yang kotor untuk anak-anaknya. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2023-2024, para orang tua murid sekolah dasar di Brebes, Jawa Tengah harus rela mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah lebih awal untuk mendapatkan tempat bangku belajar yang dikehendaki. Tradisi pemilihan dan berebut bangku belajar di sekolah dasar hingga kini memang masih terjadi. Tak hanya untuk murid baru atau yang duduk di kelas 1, namun semua murid SD dari kelas 1 hingga kelas 6 akan berangkat lebih awal untuk membeli bangku belajar dengan suasana yang baru. Seperti dikatakan oleh salah satu orang tua murid SD Negeri Pasar Batang 1 Kecamatan Brebes, Abu Yahya, dirinya mengantar anaknya pagi-pagi lantaran keinginan dari sang anak agar bisa duduk di bangku belajar yang paling depan. Nggak tahu itu anak mintanya berangkat pagi-pagi, minta biar dapat tempat duduk meja di depan. Kayak gitu ya Pak ya? Setiap tahun apakah gimana Pak kayak gitu Pak? Milih-milih tempat duduk? Iya, tiap ajaran baru. Ajaran baru. Kalau anaknya minta mau di depan, mejanya di depan kan berangkat pagi-pagi. Ya, apa kata anak lah. Oh gitu ya. Kalau minta pagi ya tak antar. Selain agar anak mendapatkan bangku belajar yang dikehendaki, terlihat para orang tua murid juga rela membersihkan ruangan kelas dan bangku belajar yang kotor setelah tidak digunakan selama libur sekolah. Dengan ruangan yang bersih, orang tua murid berharap anak dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polresta Pati punya cara unik dalam menggelar Operasi Candi 2023, yakni dengan membagikan helm kepada pengendara yang tak menggunakan helm dan memberikan coklat dan bunga bagi pengendara yang membawa kelengkapan berkendara dan surat lengkap.
Gunakan cara yang manis, Satlantas Polresta Pati menggelar Operasi Patuh Candi 2023 dengan membagikan bunga dan coklat kepada pengendara yang lengkap berkendara, sekaligus membawa surat-surat kendaraan di depan Gor Pesantren Pati. Meski pengendara sepeda motor yang melintas nampak panik ketika didatangi petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Pati, mereka diminta menunjukkan surat-surat kendaraan dan kelengkapan berkendara. Namun raut wajah bahagia terlihat usai petugas tak menilang kendaraan mereka. Kepala Satlantas Polresta Pati Kompol Asfauri menuturkan operasi patuh candi ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan kendaraan seperti helm, surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Kelengkapan helmnya, termasuk juga kelayakan jalannya. Bagi para pengemudi yang lengkap, ya kita berikan bunga, kemudian coklat dan sebagainya. Itu adalah bentuk kasih kita untuk mengingatkan pada para pengemudi. Kemudian bagi para pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm juga kita berikan atau kita bagikan helm supaya mereka ketika berada di jalan, utamanya ketika naik motor juga mereka harus lengkap, ya, baik itu kelengkapan surat-suratnya maupun kelengkapan yang harus dipakai itu helm. Dalam operasi candi kali ini bagi pengendara mobil dan sepeda motor yang tertib, diberi hadiah berupa 1 buah bunga dan coklat. Sedangkan pengendara yang tidak memakai helm diberikan hadiah helm baru secara gratis. Polresta Pati sendiri dalam hal ini telah mempersiapkan 35 helm, 150 bunga serta 150 coklat. Salah satu pengendara roda 2 Naila yang terlihat tak memakai helm pun mendapatkan helm dari Satlantas Polresta Pati. Dapat helm dari Pak Polisi. Senang. Mungkin ada harapan-harapan untuk pada Pak Polisi seperti apa? Semoga Pak Polisi sukses. Diketahui kegiatan ini merupakan bentuk upaya preventif dari Satlantas Polresta Pati dalam rangka Operasi Patuh Candi tahun 2023 sebagai upaya meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Sunario akhirnya terpilih menjadi Kades Banyutowo Kecamatan Dukuh Seti dalam Pilkades Pengganti Antar Waktu atau PAW yang digelar secara serentak pada Selasa 18 Juli 2023. Ia berhasil menang mutlak atas rivalnya, Sri Hartati yang tak lain adalah istrinya sendiri. Gelaran pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu atau PAW digelar secara serentak di beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuh Seti, pemilihan Kepala Desa PAW berlangsung tertib dengan kemenangan suara diperoleh oleh Sunario yang diketahui menang mutlak atas rivalnya Sri Hartati yang tak lain adalah istrinya sendiri. Usai penghitungan suara, Sunario bertekad mewujudkan program yang digagas Camat Dukuh Seti Agus Sunarko dengan slogan Rakyate Kopen Pejabate Kajen. Pihaknya juga berjanji akan terus mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Mengingat desa ini memiliki potensi luar biasa dengan sumber daya kelautannya. Yang kedua, untuk visi misi kami masih melanjutkan tujuan pembangunan ke depan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang menjadi slogan pemerintahan kita bersama, Rakyate Kopen Pejabate Kajen. Terima kasih. Harapan ke depan untuk Desa Banyutowo sendiri? Ya, kami tidak hanya berharap saja, tetapi kami akan berjuang sekuat tenaga untuk Desa Banyutowo lebih maju dan berkembang di segala bidang. Pesan kepada masyarakat Banyutowo Pak setelah dirinya terpilih, Pak? Iya, terima kasih Bapak. Kami berpesan agar seluruh masyarakat Desa Banyutowo yang sampai saat ini ternyata sangat antusias dan sangat mendukung. Kami berharap terus dukungan dari masyarakat Banyutowo. Sementara itu, Kabid Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades Kabupaten Pati, Kabul Aris mengapresiasi pelaksanaan Pilkades PAW di Desa Banyutowo. Pihaknya berharap kepada Kades PAW terpilih agar dapat meneruskan program terdahulu dengan maksimal, serta mampu membawa Desa Banyutowo menjadi lebih baik. Pihaknya juga menyebut bahwa setelah ini masih ada satu tahapan lagi yang harus dilalui, yaitu pelantikan.
Ditanya mengenai tanggal pelantikan, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Pemda Pati dan stakeholder terkait, lantaran terdapat 3 desa yang saat ini menggelar pilkades secara serentak. Untuk pemilihan PAW ini sesuai dengan pergub yang ada dan sudah sesuai dengan proses-proses mulai tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Ini tinggal satu proses lagi, yaitu pelantikan. Nah, pelantikan biasanya ini nanti dimintakan oleh Pak Bupati di Pendopo bersama dengan yang di Tayu Wetan dan di Gunung atau nanti secara sendiri di balai desa. Itu nanti kita koordinasikan antara Pak Camat dengan pihak Pendopo. Jadi tinggal satu proses lagi pelantikan ini. Semoga nanti di dalam kegiatan ini PAW ini bisa sukses dan lancar untuk ketiga desa tersebut. Saya kira gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Nah, saya tadi sebelumnya udah pesan supaya Pak Kades ini kan dulunya dari pendidikan, setidak-tidaknya itu sudah pernah di birokrasi, sehingga nanti koordinasinya itu dia bekerja sama dengan Pak Camat dan dia berkoordinasi dengan Pak Bupati, juga dengan OPD secara teknik. Jadi nanti ada tahap-tahapnya sendiri. Kalau dia memang sebagai kepala desa harus bertanggung jawab kepada Bupati, tapi dia setidaknya dalam bekerja sehari-hari dia harus bekerja sama dengan Pak Camat sebagai koordinator di wilayah masing-masing dan secara berkoordinasi teknik dengan OPD-OPD yang terkait terutama di Dispemanis. Sementara itu, Camat Tugu Seti Agus Sunarko turut berterima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilkades PAW di Banyutowo. Pada hari ini akhirnya musyawarah desa pemilihan kepala desa PAW telah selesai dilaksanakan dan sudah barang tentu saya selaku Camat Tugu Seti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang terlibat, mulai dari Pak Muspika, mulai dari panitia, kepala desa dan perangkatnya, dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di desa Banyutowo. Yang kedua, setelah ini yang perlu dilakukan adalah membuktikan kepala desa definitif ini harus bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan sudah barang tentu kondusivitas adalah hal yang utama. Harapannya seperti tadi harus sinkronisasi, koordinasi aktif, dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa sebaik-baiknya. Dengan jajaran perangkat desa harus bisa membangun konsolidasi dengan pihak vertikal juga bisa koordinasi dan sinkronisasi. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa ini bisa efektif, khususnya dengan teman-teman BPD. Ini kalau di Banyutowo ini titik berat yang mau di prioritas ya, itu apa untuk Banyutowo ini, Pak? Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Desa dan BPD dan perangkat desa ini sinkron untuk membangun desa Banyutowo ini perekonomiannya. Perekonomiannya tetap dari sektor potensi lokal. Potensi lokal ini adalah didominasi oleh perikanan. Kita support untuk bisa memajukan perekonomian warga yang berbasis pada perikanan. Perikanan laut mulai dari sektor ikannya, kulinernya, perbengkelan kapalnya, dan sebagainya. Intinya adalah apa yang ada di Desa Banyutowo ini, segala sumber daya alam yang ada di Desa Banyutowo ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Desa Banyutowo, khususnya Desa Kecamatan Tugu Seti pada umumnya. Aksun juga berpesan agar Kades terpilih bisa melaksanakan tugas dengan baik, serta tetap menjaga kondusivitas masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan optimal. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.